Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raiko Eno. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 4514217. Nah, pada video kali ini kita tampil dengan tema yang berbeda. Dengan tema biasa saja, hanya wajah kita yang akan menjawab pertanyaan secara lisan, tetapi dalam via daring. Mengenai sekarang ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah wajib umum Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Jika saya menjadi pembicara di seminar internasional, di seperempat peserta adalah warga internasional, sisanya adalah warga Indonesia. Apakah bahasa yang akan saya gunakan? Oke, langsung saja pada jawaban saya. Jawaban saya tentunya saya akan menggunakan bahasa internasional. Mengapa saya menggunakan bahasa internasional? Karena warga Indonesia yang mengikuti seminar internasional tersebut sudah tentunya atau sudah pasti mengetahui sedikit-sedikit atau sudah bisa dibilang fasih terhadap bahasa asing atau bahasa internasional. Jika saya menggunakan bahasa Indonesia, itu berarti bisa dibilang itu bukan seminar internasional, karena seminar internasional itu sudah mencakup seluruh dunia. Saya rasa sudah jelas mengenai jawaban saya. Kita lanjut sudah pada pertanyaan yang kedua. Jika saya diminta membawakan sebuah pidato apa yang saya akan pilih dan mengapa saya memilih pidato tersebut? Nah, jawaban saya yaitu saya akan memilih pidato mengenai tema pendidikan. Mengapa saya ingin mengambil tema tersebut? Karena saya ingin menumbuh kembangkan rasa sadar diri terhadap tenaga pendidik dan rasa sadar diri terhadap banyaknya anak-anak yang sampai saat ini belum memiliki pendidikan, karena sekarang ini pendidikan sangatlah penting bagi anak-anak sekarang, karena tentunya anak-anak adalah lembaga atau sebagai kaum yang akan melanjutkan tali estafet dari kaum milenial sekarang. Tanpa adanya mereka, tali estafet akan berhenti atau hanya akan berhenti pada kita saja. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Menurut Anda, mengapa diksi seseorang penulis bisa mempengaruhi perasaan pembacanya? Nah, sebelum kita masuk pada diksi, kita harus ketahui dulu diksi itu apa, pengertian dari diksi itu sebenarnya apa. Nah, diksi itu berarti makna dari sebuah penulisan yang telah ditulis oleh penulis itu sendiri. Nah, menurut saya, jika diksi bisa mempengaruhi perasaan dari pembaca, itu artinya pembaca telah termotivasi atau telah tumbuh rasa dari seorang pembaca itu mengenai apa makna dari yang ditulis oleh si penulis. Artinya, yang ditulis oleh si penulis tersebut, rasa atau sesuatu yang ditulis oleh penulis masuk di dalam hati yang paling dalam oleh si pembaca tersebut tentunya. Lanjut pada pertanyaan yang keempat, di usia pada saat ini apa yang ingin saya capai? Ceritakan. Oke, langsung saja. Pada usia saat ini yang ingin saya capai 10 tahun lagi, saya belum merencanakan 10 tahun lagi saya akan mencapai apa, tetapi saya sudah memiliki target 10 tahun ke depan saya akan menjadi apa. Tetapi jika kita bisa merencanakan, tapi Allah kan yang menakdirkan. Sebenarnya saya juga sudah mempunyai target yang harus saya capai, tetapi insya Allah akan bisa saya capai secepat mungkin dan dengan hasil yang sangat sempurna menurut kedua orang tua saya. Tetapi saya tidak bisa bilang saya akan ingin mencapai apa 10 tahun lagi. Saya itu privasi saya sendiri, bagaimana ke depannya nanti kita lihat saja nanti. Nah, pada pertanyaan yang terakhir yaitu, kalau saya diberi kesempatan bisa menjadi seorang penulis yang handal, saya akan memilih menjadi penulis fiksi atau non-fiksi. Mengapa? Kalau saya akan menjadi penulis yang handal, saya rasa saya tidak ahli dalam bidang menulis. Saya tidak mempunyai kebiasaan atau profesional dalam bidang menulis, tetapi jika saya diberi kesempatan menjadi seorang penulis, saya tentunya akan menulis cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang nyata, tanpa ada berita hoaks yang saya akan berikan. Kata fiksi yaitu kata yang bisa diartikan memiliki makna bagi seorang
penulis itu tersebut, kata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaannya dari ujian akhir semester mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.